Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan pada suatu hari, Siti Asiyah mengajak Fir'aun bermain-main atau tebak-tebakan. Tapi peraturannya bukanlah main-main. Siapa yang kalah harus keluar dengan telanjang sampai pintu kerajaan. Begitu peraturan yang disepakati Siti Asiyah dan Fir'aun. Singkat cerita, Siti Asiyah menang. Tak lama kemudian ia menuntut Fir'aun yang kalah agar lekas menepati janji yang disepakati. Namun Fir'aun memohon ada ralat perjanjian. Raja yang mengaku sebagai Tuhan tersebut ingin membangun gedung intan sebagai ganti keluar telanjang. Namun Siti Asiyah menolak seraya berkata, "Bila mana engkau adalah Tuhan, tepatilah janjimu. Sesungguhnya menepati janji adalah syarat ketuhanan." Dengan amat terpaksa dan penuh kemarahan, Fir'aun pun membuka seluruh pakaiannya lalu berjalan keluar. Para selir kerajaan, dayang-dayang dan penjaga keraton semuanya melihat buruknya rupa sang raja, dan seketika mereka langsung beriman pada Allah, Tuhan yang Maha Tunggal. Siti Asiyah bingung karena berkali-kali ia berdakwah, mengajak mereka beriman, tapi selalu ditolak. Susahnya dakwah minta ampun, namun tak dinyana dengan permainan iman dapat berhembus. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sulamul Munajah, Syarah Safinah Sholah, sebuah kitab syarah dari kitab Safinatus Sholat yang mengkaji dua hal, yakni akidah tentang makna dua syahadat dan fikih sholat yang sangat masyhur. Pada mulanya, tersebutlah Al-Kisah di negeri Mesir terdapat kerajaan yang diketuai oleh raja yang terakhir bernama Fir'aun, yang terkenal dengan keganasan dan tidak berperi kemanusiaan. Setelah kematian istrinya, ia hidup bersendirian tanpa teman hidup. Pada ketika itu tersebutlah satu kisah di mana seorang gadis jelita dari keturunan keluarga Imron yang baik dan solehah yang bernama Siti Asiyah, yang senantiasa menjadi sebutan di kalangan pemuda-pemuda Mesir karena kepribadian dan kejelitaannya. Kisah kecantikan Siti Asiyah telah terdengar oleh Fir'aun, dan suatu hari Fir'aun ingin menjadikannya sebagai permaisurinya. Maka ia mengutus seorang menteri bernama Haman untuk melamar Asiyah. Orang tua Asiyah kemudian bertanya kepadanya mengenai lamaran tersebut. Namun Asiyah menolaknya. Ia berkata kepada kedua orang tuanya bahwa Fir'aun adalah seorang raja yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Tidak lama kemudian, Haman, utusan Fir'aun, kembali untuk menanyakan tentang lamaran tersebut. Betapa marahnya dia saat mengetahui bahwa lamaran Fir'aun telah ditolak. Orang tua Asiyah dicaci dan dihina. Haman pun pulang dan menyampaikan kabar buruk itu kepada Fir'aun. Fir'aun sangat marah dan memerintahkan agar orang tua Asiyah ditangkap. Mereka disiksa dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu, Asiyah ditangkap dengan paksa dan dibawa ke istana Fir'aun untuk bertemu dengannya. Di hadapan Fir'aun, Asiyah diperlihatkan kondisi kedua orang tuanya yang sedang berada di dalam penjara. Hati Asiyah sangat sedih melihat penderitaan orang tuanya yang disiksa oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun berkata, "Hai Asiyah, jika engkau seorang anak yang baik, tentulah engkau akan sayang terhadap orang tuamu. Maka oleh karena itu, engkau boleh pilih satu antara dua. Kalau kau menerima lamaranku, berarti engkau akan hidup senang dan akan aku bebaskan kedua orang tuamu. Dan sebaliknya, jika engkau menolak lamaranku, maka aku akan perintahkan mereka untuk membakar hidup-hidup kedua orang tuamu di hadapanmu." Oleh karena ancaman itu, maka Siti Asiyah terpaksa menerima pinangan Fir'aun. Akan tetapi beliau telah meletakkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, bahwa Fir'aun harus membebaskan kedua orang tuanya. Syarat yang kedua, harus membuatkan rumah yang indah lengkap dengan perkakas. Lalu syarat yang ketiga, bahwa orang tuanya harus dijamin kesehatan beserta makan dan minumnya. Sedangkan syarat yang keempat bahwa Asiyah bersedia menjadi istri Fir'aun, hadir dalam acara-acara tertentu saja, tetapi tidak bersedia tidur bersama Fir'aun. Sekiranya permintaan-permintaan tersebut tidak dipersetujui, beliau rela mati dibunuh bersama kedua bapak dan ibunya. Akhirnya Fir'aun setuju menerima syarat-syarat tersebut dan memerintahkan agar rantai belenggu yang ada di kaki dan tangan Asiyah dibuka. Kini Asiyah telah hidup mewah dan tinggal bersama-sama Fir'aun di dalam istana yang indah. Akan tetapi ia tidak membawa pengaruh terhadap kehidupan pribadi Asiyah. Asiyah tidak pernah ingkar terhadap perintah agama dan beliau tetap taat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada malam hari, beliau selalu mengerjakan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa berdoa agar kehormatannya tidak disentuh oleh orang kafir, meskipun suaminya Fir'aun. Demi menyelamatkan Asiyah dan menjaga kehormatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan iblis yang menyamar dirinya sama seperti rupa Asiyah untuk tidur bersama Fir'aun. Fir'aun sebenarnya mempunyai seorang pegawai yang amat dipercayai dan rapat dengannya yang bernama Hazakil. Hazakil berhasil menyembunyikan identitas aslinya. Dia sangat taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazakil sendiri adalah suami dari Siti Masyitoh, seorang penata rias istana yang juga sangat taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, maka terjadilah perdebatan yang hebat antara Fir'aun dengan Hazakil, di mana Fir'aun telah menjatuhkan hukuman mati terhadap ahli sihir yang beriman kepada Nabi Musa. Hazakil menentang keras terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada mereka semua, karena mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar akan kata-kata Hazakil, Fir'aun menjadi marah. Akhirnya, Fir'aun mengetahui bahwa Hazakil telah menentangnya. Hazakil kemudian dijatuhi hukuman mati. Dia menerimanya dengan tabah tanpa rasa takut, demi membela kebenaran. Hazakil meninggal dunia dengan kedua tangannya terikat pada pohon kurma. Tubuhnya dipenuhi luka akibat panah. Istrinya, Masyitoh, sangat berduka atas kepergian suaminya yang tercinta. Hidupnya dipenuhi kesedihan dan ia hanya bisa bersandar pada dua anaknya yang masih kecil. Suatu hari, Masyitoh mencurahkan isi hatinya kepada Asiyah tentang apa yang menimpanya. Di akhir percakapan, Asiyah juga menceritakan keadaan dirinya yang sebenarnya. Dari perbincangan itu, keduanya menyadari bahwa mereka sama-sama wanita yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihi salam. Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita Mesir yang dikenal karena kebaikan hati dan kebijaksanaannya. Karena kecantikannya yang luar biasa, ia dipaksa menikah dengan Fir'aun, raja Mesir yang berkuasa pada masa itu. Suatu hari, saat Asiyah sedang bersantai bersama para pelayan istana, ia melihat sebuah kotak kayu mengapung di tepi sungai yang mengalir melewati istana Fir'aun. "Ambil kotak itu dan bawa kepadaku," perintah Asiyah kepada salah seorang pelayan yang berdiri di sampingnya. Pelayan itu segera berlari menuju kotak yang mengapung di tepi sungai. Dia mengangkat kotak kayu itu dari permukaan air dan membawanya kepada Asiyah. Jantungnya berdebar-debar ingin tahu apa isi kotak kayu itu. "Betapa lucunya bayi laki-laki ini," seru Asiyah dalam hati ketika penutup kotak terbuka. Saat itu, Fir'aun memerintahkan rakyatnya untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel karena dia bermimpi bahwa salah satu dari mereka akan menghancurkan kerajaannya. Ketika kabar tentang penemuan bayi laki-laki itu sampai ke telinga Fir'aun, dia segera menuju ke tempat Asiyah dan bayi tersebut. "Pengawal, bunuh bayi ini sekarang," perintah Fir'aun kepada pengawalnya yang mendampinginya ke kamar Asiyah. "Bukankah kita tidak punya anak laki-laki? Bayi ini bisa kita jadikan anak angkat. Saya memohon agar bayi ini tidak dibunuh karena saya sudah sangat menyayanginya. Dia akan memberikan manfaat bagi kita berdua ketika dewasa nanti," kata Asiyah dengan bijak, berusaha menghentikan niat buruk Fir'aun. "Baiklah, saya tidak akan membunuh bayi ini karena cinta saya padamu," jawab Fir'aun, setuju dengan permintaan istrinya, lalu keluar dari kamar tersebut. Asiyah pun memberi nama Musa kepada bayi itu dan merawatnya hingga dewasa di istana Fir'aun. Ketika Nabi Musa mulai berdakwah menyebarkan ajaran Allah, Asiyah segera menjadi salah satu pengikutnya tanpa sepengetahuan Fir'aun dan orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, Asiyah sedang duduk menyisir rambut putrinya di kamar tidur. Tiba-tiba sisir yang digunakan Asiyah jatuh ke lantai atas kehendak Allah. Asiyah yang terkejut spontan berkata, "Binasalah Fir'aun yang dilaknat Allah dengan izinnya." "Asma Allah," ucap Asiyah tanpa sadar bahwa putrinya memperhatikan dengan rasa heran. "Ibu, apakah ada Tuhan selain ayah? Apakah ibu sudah memeluk agama yang diajarkan oleh Musa? Mengapa ibu mengikuti agama Musa? Bukankah ibu yang menyelamatkan Musa saat dia akan dibunuh oleh ayah?" Putrinya bertanya berbagai hal dan menunggu jawaban dari Asiyah. "Fir'aun, ayahmu adalah manusia biasa seperti kita semua, bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, Tuhan seluruh alam," jawab Asiyah tanpa rasa takut sedikit pun.
Biarkan aku sampaikan hal ini kepada ayah, balas anaknya. Lalu dia berlari keluar dari kamar dan melapor kepada Fir'aun. Mendengar laporan anaknya, Fir'aun sangat marah kepada Asiyah. Dia tak menyangka bahwa Asiyah telah mengikuti ajaran Allah, meskipun dia sudah melarang siapapun di Mesir untuk mengikuti ajaran itu. Orang yang melanggar larangan itu akan dihukum berat jika ketahuan oleh Fir'aun. Sekarang istrinya sendiri sudah mengikuti ajaran Allah, maka dia harus melakukan sesuatu agar Asiyah meninggalkan agama Allah. Dengarlah nasihatku, wahai Asiyah yang sangat aku cintai. Keluarlah dari agama yang dibawa oleh Musa. Aku akan memberimu segala harta dan istana di Mesir sebagai hadiah. Fir'aun mencoba berbicara lembut dan membujuk Asiyah dengan kata-kata manis. Aku tidak akan pernah meninggalkan agama ajaran Musa yang benar dan suci. Jika aku melakukannya, aku akan dimurkai oleh Allah, Tuhan yang menciptakanku. Jika aku tetap dalam agama ini, aku percaya Allah akan memberikan surga yang lebih baik daripada semua harta dan istanamu. Tegas Asiyah dengan tenang, berani menatap Fir'aun yang marah. Bahkan suatu hari, Siti Asiyah, istri Fir'aun yang bijak dan beriman, mengajak sang raja untuk bermain tebak-tebakan. Namun, Siti Asiyah punya ide unik. Mari kita buat peraturan yang menarik. Siapa yang kalah harus keluar dari istana dengan telanjang. Fir'aun yang merasa percaya diri menyetujui tantangan itu. Mereka pun bermain dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, keberuntungan berpihak pada Siti Asiyah. Ia berhasil mengalahkan Fir'aun, dan saatnya tiba untuk menepati janji. Dengan senyum penuh percaya diri, Siti Asiyah menuntut Fir'aun untuk keluar seperti yang telah disepakati. Namun, Fir'aun tidak ingin menerima hukuman itu. Dengan nada memohon, ia berkata, "Tunggu, aku raja dan mengaku sebagai Tuhan. Biarkan aku membangun gedung intan sebagai ganti keluar telanjang." Siti Asiyah menatap suaminya dengan tegas. "Bila mana engkau adalah Tuhan, tepatilah janjimu. Menepati janji adalah syarat ketuhanan." Mendengar itu, Fir'aun terpaksa dan penuh kemarahan mulai membuka seluruh pakaiannya. Dengan hati yang berat, ia melangkah keluar dari pintu kerajaan. Di luar, semua selir, dayang, dan penjaga keraton menyaksikan pemandangan yang memalukan. Rupa sang raja yang telanjang membuat mereka terkejut. Saat melihat kondisi Fir'aun, hati mereka tergerak dan seketika mereka beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Tunggal. Siti Asiyah melihat perubahan yang luar biasa itu dengan kebingungan. Ia telah berusaha keras mengajak mereka beriman, tetapi selalu ditolak. Namun kini tanpa diduga, permainan sederhana telah menjadi sarana untuk menyebarkan iman. Di tengah kesulitan dakwahnya, ia menyadari bahwa kadang-kadang jalan menuju iman bisa datang dari cara yang tak terduga. Dan dari situ keajaiban iman pun mulai menyebar di dalam hati banyak orang. Usaha Fir'aun untuk membujuk istrinya agar murtad menemui jalan buntu. Dia tidak ingin menghukum Asiyah karena kasih sayang dan cinta yang mendalam terhadap istrinya. Dia mencoba memikirkan cara lain untuk melembutkan hati Asiyah agar tidak mengikuti ajaran Nabi Musa. Namun, semua usahanya gagal dan tidak menemukan jalan keluar. Fir'aun termenung, wajahnya dipenuhi kekecewaan karena gagal membujuk Asiyah. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan kekerasan agar Asiyah berpaling dari agama Musa. "Pengawal, tangkap Asiyah dan bawa dia ke sini sekarang," perintah Fir'aun dengan nada keras. "Karena kamu masih keras kepala ingin mengikuti ajaran Nabi Musa, aku jatuhkan hukuman berat kepadamu," lanjut Fir'aun. "Pengawal, bawa perempuan ini ke tempat tinggi dan ikat dia pada 4 batang kayu. Paku 4 kayu itu ke tanah dengan tubuhnya terlentang menghadap langit. Biarkan panas matahari dan dingin malam menyiksanya." Fir'aun meminta para pengawalnya untuk segera melaksanakan hukuman itu. Allah, Allah, Allah. Asiyah terus menyebut nama Allah sepanjang hukuman itu berlangsung. "Ya Allah, saya mohon perlindungan dari bencana Fir'aun dan anugerahkan saya sebuah rumah di surga." Doa Asiyah yang teraniaya oleh terik matahari yang sangat panas. Akhirnya, Asiyah bisa melihat rumahnya di surga berkat kehendak Allah yang mengangkat hijabnya. Hatinya sangat bahagia sehingga ia melupakan semua penderitaan dan sakit yang sedang dihadapinya. Setelah beberapa lama menjalani penyiksaan, Asiyah pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan menyebut nama Allah. Inilah kisah wanita yang penuh keberanian. Ia tetap teguh dalam iman kepada Allah meskipun disiksa sampai mati tanpa rasa kasihan. Setelah kematian Asiyah, Fir'aun dengan rasa bongkaknya mengarahkan agar nama Asiyah dan semua catatan yang merujuk kepada bekas permaisurinya itu
dipadamkan daripada lipatan sejarah. Walau bagaimanapun dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah teladan Asiyah istri Fir'aun ini masih sampai kepada umat Nabi Muhammad zaman kini karena kisah mulia ini telah diabadikan di dalam Al-Quran. Asiyah termasuk antara manusia yang namanya terukir di dalam Al-Quran. Allah memberikan penghormatan kepadanya karena ketakwaan dan ketaatannya sebagai hamba. Allah menjadikannya sebagai contoh dalam kalangan kaum Hawa yang tetap tegas dalam keyakinan tauhid, walaupun berbeda di tengah-tengah lingkungan manusia yang penuh dengan dosa dan kemusyrikan. Allah juga menjadikannya sebagai contoh bagi istri yang sabar, istri penyabar, mampu memberikan jasa yang sangat besar dalam memelihara keutuhan rumah tangga, kebahagiaan suami dan kegembiraan anak-anaknya. Istri seperti itu tidak akan mudah menceritakan kesulitan dan berbagai permasalahan yang akan menyedihkan dan mencemaskan suaminya. Walaupun sebenarnya ia menyimpan kepahitan dalam hatinya, semua kesulitan akan dihadapinya dengan penuh ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Asiyah termasuk antara manusia yang tidak mudah terpesona dan terperdaya dengan kehidupan duniawi. Meskipun ia hidup dalam istana yang cukup mewah, Asiyah tidak tertarik dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Ia tidak mau memanfaatkan kesempatan sebagai seorang istri raja untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Malah ia memandang rendah segala kemewahan dunia yang ada padanya dan meminta agar diselamatkan daripada Fir'aun demi menggapai kehidupan akhirat. Sikap yang meremehkan kehidupan duniawi itu sudah menjadi sikap hidupnya. Padahal jika mau, ia tinggal berkata kepada para abdinya untuk mendapat apa yang diinginkan. Tapi hal itu tidak ia lakukan. Ia menyadari bahwa apa yang ada di istananya itu hanya keindahan dan kemewahan yang fana. Baginya, kemuliaan yang hakiki dan kehormatan yang mutlak hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini bahwa dunia beserta kenikmatannya lenyap, sedangkan akhirat adalah kehidupan kekal, damai abadi selamanya. Maka wanita mulia ini lebih memilih hal yang kekal daripada yang fana. Inilah kemuliaan seorang wanita yang bernama Siti Asiyah binti Muzahim, sang Ratu Syahadah, pemegang mahkota terpuji, Ratu Syahadah. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.